dan alat kontrasepsi. Itu izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Hernawati, yang kedua Robiah Nuramalia, dan yang terakhir ada saya sendiri Aulia Rahmarasidi. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu KB akan dijelaskan oleh Hernawati. Padanya dipersilahkan. Maaf, Herna kayaknya masih di mute deh. Oh iya, apa nih? Aduh lupa. Bentar. Bismillah. Yang pertama itu mengikuti program keluarga berencana. Deskripsinya, hukum mengenai KB yang disebut dengan Tanzim An-Nasl, pengaturan keturunan. Dan yang satunya itu Tahdid An-Nasl, pembatasan keturunan. Jadi ada dua versi mengenai definisi KB tersebut. Untuk hukumnya, yang pertama dari MUI membolehkan program KB asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan yang kedua, hukum KB itu bisa berubah dari wajib ke sunnah, halal, atau haram. Menurut mazhab, Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa al-azal diperbolehkan dengan bebas tanpa perlu izin dari istrinya. Lalu Imam Hanafi juga menambahkan bahwasannya diperbolehkan tidak izin kepada istri jika terdapat uzur atau suatu alasan. Dan ulama lain berpendapat bahwa KB itu haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Tapi kalau untuk pengaturan kelahiran itu diperbolehkan karena tidak tergolong pembatasan. Gitu. Lalu dalil pendukungnya yang pertama itu tidak ada nas yang sahih atau clear statement yang melarang ataupun memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu hukum KB dikembalikan kepada kaidah hukum Islam atau kaidah fikih. Yakni pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh kecuali atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Lalu hukum ber-KB juga bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dengan memperhatikan perubahan zaman, tempat, dan keadaan masyarakat atau negaranya. Ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Lalu dalil yang terakhir, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwasannya hukum itu berputar bersama ilatnya atau penyebab adanya hukum, baik ada maupun tiadanya hukum. Sebab ikhtilafnya atau analisis kasus karena ini kasus kontemporer ya. KB atau family planning itu atau tanzim an-nasl gitu dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah birth control atau tahdid an-nasl. Ini istilah yang kedua tadi gitu, yang artinya itu pembatasan atau penghapusan kelahiran. Jadi istilah birth control ini punya konotasi yang negatif karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan lain-lain gitu. Lalu KB itu dikiaskan dengan azal gitu pada zaman Rasulullah, yaitu menghentikan hubungan badan sebelum terjadinya ejakulasi agar sperma suami itu tidak bertemu dengan induk telur istrinya. Lalu kalau seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasinya itu cuma bersifat individu, misalnya untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, dan untuk menjaga kesehatan si ibu, maka hukumnya boleh saja. Lalu jika seorang ber-KB punya motivasi yang bersifat pribadi seperti kesejahteraan keluarga, terus punya motivasi yang bersifat kolektif atau nasional, misalkan untuk kesejahteraan masyarakat atau negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat atau negaranya. Misalnya kita perhatikan tentang kependudukannya, apakah udah benar-benar padat gitu. Lalu untuk wilayahnya, untuk tanah pemukimannya, untuk tanah pertanian, industri, pendidikan, apakah udah benar-benar penuh gitu ya. Terus itu di bidang kehidupan yang lainnya gitu.
sekiranya dapat mengganggu stabilitas nasional. Lalu hukum KB juga bisa jadi makruh bagi pasangan yang tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal pasangan tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan gitu. Jadi mereka emang sengaja aja gitu nggak mau punya anak, karena hukumnya makruh. Karena itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yakni menciptakan rumah tangga yang bahagia untuk mendapatkan keturunan yang sah dan diharapkan menjadi eh, anak yang soleh sebagai generasi penerus gitu. Lalu hukum KB bisa menjadi haram jika tujuannya itu untuk membatasi kelahiran yang tadi. Karena Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran. Lalu hukum KB juga menjadi haram apabila orang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalkan dengan cara vasektomi gitu dan aborsi, pengguguran. Lalu KB juga haram jika disebabkan karena alasan ekonomi, ya takut miskin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya melakukan aborsi dalam Islam. Deskripsinya, dalam dunia medis, istilah aborsi berarti menggugurkan kandungan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut dengan istilah al-ijhad. Kata al-ijhad berasal dari kata ajada yajidu yang memiliki arti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Nah, dalam kitab Al-Misbah Al-Munir disebutkan juga bahwa aborsi dalam fikih disebut isqat atau menggugurkan, ilko atau melempar, atau tarhu, membuang. Next. Nah, di sini ada fatwa ulama. Yang pertama dari MUI. Yang pertama, melakukan aborsi sesudah nafs al-ruh adalah haram, kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Nah, yang kedua, melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum walaupun sebelum nafs al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, yang ketiga, mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua ada mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menggugurkan kandungan atau aborsi sebelum nafs ar-ruh atau ditiupkannya nyawa pada janin sesudah usia 4 bulan kehamilan adalah mubah atau boleh jika ada alasan medis atau uzur. Jika tidak ada alasan medis maka hukumnya makruh. Nah, Imam Maliki dan Imam Hambali pun berpendapat lebih keras dengan mengharamkan aborsi walaupun sebelum 40 hari. Yang ketiga ada dari ulama lain. Ulama aborsi berpendapat bahwa aborsi hukumnya mubah jika ada uzur yang benar-benar tidak bisa dihindari. Nah, Syekh Atiyah Sark, Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar berpendapat bahwa aborsi terhadap kandungan akibat zina tidak boleh atau haram karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan atau perzinaan. Next. Dalil pendukung, di sini dalil yang melarang aborsi ada di Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasan dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Dan yang kedua ada di Quran surat Al-An'am ayat 151. Yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Next.
Nah, ada juga hadis yang membolehkan aborsi, yaitu hadis Abi Al-Husain Muslim, Sahih Muslim hadis nomor 2645, halaman 550. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati 42 hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat pun menulisnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis di atas nih, didukung dengan kaidah-kaidah fikih dengan mempertimbangkan pertumbuhan embrio dan hak reproduksi. Maka, aborsi alternatif dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya lain berupa pencegahan kehamilan tidak diinginkan tidak berhasil dilakukan. Nah, itu pun dengan syarat dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, profesi kesehatan serta melalui proses konseling sebelum maupun sesudah aborsi dilakukan. Next. Nah, yang terakhir ada sebab ikhtilaf. Yang pertama, ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana atau jinayat. Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu pengikut Hanafi, menyatakan fuqaha mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih berbentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkan sebelum waktu itu karena janin belum menjadi manusia. Nah, yang kedua, sebagian besar penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan air mani yang masuk ke dalam rahim walaupun belum berusia 40 hari. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal itu dihukumi makruh. Sedangkan untuk aborsi yang dilakukan setelah ditiupkan ruh, seluruh Malikiyah mengharamkan secara ijma. Yang ketiga, fuqaha Syafi'iyah berpendapat tentang penyebab pengguguran kandungan yang belum ditiupkan ruh atau belum berusia 120 hari dan hukum aborsi mengarah pada haram. Persoalan azal tidak termasuk pengguguran kandungan karena adanya perbedaan antara pengguguran dan azal. Satu sisi, air mani yang masuk belum berarti disiapkan untuk hidup saja. Lain halnya dengan air mani setelah bersemayam di rahim, yang berarti ia telah disiapkan untuk hidup. Yang keempat, dalam pandangan jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging atau mudghah karena belum terbentuk anak manusia. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia. Baik, kasus selanjutnya yaitu tubektomi. Salah satu alternatif kontrasepsi yang ditawarkan bagi kaum hawa adalah sterilisasi alias tubektomi. Tubektomi adalah metode kontrasepsi permanen berupa pemblokiran saluran tuba, sehingga sel telur tidak bisa masuk ke dalam rahim. Cara memblokir saluran tuba dapat dilakukan dalam beberapa cara, bisa mempergunakan implan, klip, atau cincin, serta dengan memotong atau mengikatnya. Lalu, bagaimana hukum Islam memandang kontrasepsi melalui cara tubektomi? Boleh next. Nah, fatwa ulama, MUI. Diketuai Kiai Haji M. Syukri Ghazali telah memutuskan bahwa tubektomi hukumnya haram. Selanjutnya, fuqaha mazhab Syafi'i mengharamkan atau melarang memutuskan kehamilan dari dasarnya atau memandulkan tanpa suatu kepentingan yang mengharuskannya. Ada pula pendapat ulama lain, yaitu para ulama NU menyatakan bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Yang kedua, para ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa mengangkat, memotong, dan mengubah organisme dilarang oleh ajaran Islam. Yang ketiga, para fuqaha temporer
banyak yang memperbolehkan sterilisasi karena berlandaskan kepada ayat Al-Quran, Quran Surah Asy-Syura ayat 49-50. Selanjutnya ada dalil pendukung. Yang pertama, dalil yang mengharamkan. Tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Berikut adalah pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen. Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya secara permanen. Sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas. Terdapat pula di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antara maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan. Diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahaminya. Selanjutnya yang kedua itu dalil yang membolehkan. Terdapat di dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 49-50. Yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Next. Selanjutnya itu sabab, istilah atau analisis kasus. Tubektomi jelas tidak analogi dengan cara azal, karena tidak hanya mencegah kehamilan, tapi juga menyebabkan kemandulan yang tetap. Pemutusan kehamilan secara mutlak atau pemandulan selamanya atau tubektomi tidak dibolehkan dalam Islam, kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang dibenarkan syar'i, seperti seorang wanita yang punya penyakit di rahimnya, dan pemandulan adalah satu-satunya cara. Namun, apabila masih ada alternatif pengobatan lain, maka tubektomi diharamkan. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 dikatakan bahwa tubektomi hukumnya haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya atau mudarat bagi yang bersangkutan, serta tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Jika memang tubektomi haram pada mulanya karena metode ini membawa kemandulan permanen. Kenyataannya karena perubahan zaman, tempat, dan kepentingan bahwa tubektomi tidak lagi demikian. Tapi bisa disambung sehingga perubahan fatwa hukum suatu masalah bisa dimungkinkan karena ilat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah atau karena zaman, waktu, dan situasi kondisinya telah berubah pula. Lalu Syekh Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa melakukan sterilisasi merupakan kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan syariat Islam. Sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang subur tetapi memiliki penyakit menular atau bagi mereka yang tidak mampu memikul beban yang banyak. Maka melakukan sterilisasi bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam atau dibolehkan meskipun tidak dianjurkan atau diperintahkan. Lalu Syekh Syadil Haq, mantan Syekh Al-Azhar, berpendapat bahwa tidak diizinkan melakukan sterilisasi yang menyebabkan pemandulan permanen, kecuali telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit tersebut dapat menurun kepada anaknya. Next. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa lanjut gecer mungkin atau saya kembalikan kepada Ibu Zatul Mardiah. Terima kasih. Jangan ditutup dulu dong. Iya, Ibu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diskusi, mungkin nanti kalian diskusi mandiri dulu ya, karena saya ada rapat. Jadi ini judulnya kayaknya diubah deh, jangan judulnya mengikuti program keluarga berencana. Jadi kalau saya ditanya orang apa hukum mengikuti program keluarga berencana, hukumnya apa coba? Tergantung, bisa Bagi mahasiswa. Jadi gini aja, hukum aja. Nggak, maksudnya mengikutinya ini jangan ditulis. Ya, misalnya program atau langsung aja keluarga berencana, hukum keluarga berencana.
Jadi kalau mengikuti program keluarga berencana, seakan-akan ini semua orang bisa mengikuti program keluarga berencana. Padahal ya kalau mahasiswa yang belum nikah ngapain ikut KB? Nah, gitu ya. Hukum aja depannya, hukum keluarga berencana. Nah, ini benar ya. Ini konsep KB itu kalau dibilang dimasukkan kategori fikih kontemporer, ya keluarga berencana itu termasuk fikih kontemporer ketika ada perlakuan-perlakuan khusus, penggunaan-penggunaan alat yang belum ada di zaman Nabi ya. Tapi nyatanya sepanjang sejarah manusia ada yang disebut dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan pengaturan keturunan. Nah, untuk KB ini ada 2 jenis tadi yang disebutkan tanzimun nasal dan tahdidun nasal ya, pengaturan keturunan dan pembatasan keturunan. Kalau pengaturan keturunan itu cenderung mayoritas ulama memperbolehkannya. Hanya saja ada juga yang menyebutkan ketika dilakukan tindakan-tindakan tertentu dengan menggunakan alat itu seakan-akan bertentangan dengan kaedah umum ya, kaedah dan prinsip dari berumah tangga, yaitu salah satunya ingin memiliki keturunan. Tapi kalau tanzimun nasal itu kan tujuannya itu menjaga jarak atau mengatur keturunan supaya tidak terlalu berdempetan ya. Terus juga strategi untuk membina rumah tangga, misalnya bagi yang merasa penting untuk mengatur keuangan, terus bagi ibunya misalnya yang tidak terlalu kuat untuk misalnya punya banyak anak gitu ya. Kalau yang misalnya punya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka itu memungkinkan untuk masuk dalam kategori tanzimun nasal. Tanzimun nasal itu cenderung melakukan tindakan-tindakan yang alami dan aman meskipun penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu itu tetap ada resikonya ya, terutama bagi perempuan. Seperti misalnya minum pil, perempuan itu bisa jadi gemuk, jerawatan, dan lain-lain. Penggunaan spiral juga karena dia sebuah alat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada banyak cerita, ternyata nggak efektif dan nempel di kepala bayi misalnya. Ada yang begitu. Nah, tahdidun nasal itu kenapa cenderung dilarang? Karena ada unsur pemandulan permanen. Sementara Islam sangat mengecam pemandulan yang disengaja. Seperti para rahib yang tidak ingin punya anak atau memang dilarang punya anak, maka kemudian memandulkan ya. Nah, itu bertentangan dengan prinsip Islam. Oke, saya kira penjelasan tadi cukup bisa memberikan gambaran tentang kasus fikih yang kita bahas. Cuman tadi harusnya kaedah-kaedah itu dibacakan ya di Arabnya dan dikasih harokat supaya mudah untuk dihafal. Karena kaedah-kaedah fikih inilah yang nyatanya banyak digunakan untuk orang yang tidak punya pengetahuan yang luas tentang usul fikih. Kemarin kita kan tentang usul fikih ya, kan detail banget. Tapi kalau kita udah baca kaedah ini kok kayaknya berhadapan dengan kasus baru itu menetap hukumnya itu kok simpel ya, misalnya seperti ini. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada yang menunjukkan dia haram. Nah, yang menunjukkan dia haram itu kan artinya kita sudah harus tahu tentang apa-apa yang secara umum diharamkan dan dihalalkan. Contohnya kemarin yang tentang ekonomi ya. Segala sesuatu itu halal sampai ada yang dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Nah, ini yang harus ditulis nih, taghayyurul ahkam, bitaghayyuril azmina wal amkinah wal ahwal. Nah, jadi kalau ditanya tentang satu hukum, itu jawabannya bisa beda-beda. Bukan berarti nggak konsisten, kadang-kadang KB boleh, kadang-kadang makruh, kadang-kadang dia haram. Ya tergantung situasinya. Itu yang membuat fleksibilitas hukum. Jadi orang benar-benar mendapatkan hukum sesuai dengan kondisinya, karena nyatanya setiap orang itu juga menghadapi
kondisi yang berbeda-beda. Tadi contohnya aborsi. Ya, aborsi itu kan konotasinya itu ya pembunuhan sengaja terhadap janin. Apakah sama sekali Islam tidak membolehkannya? Ya, tunggu dulu ya. Kalau untuk kasus-kasus yang misalnya seorang ibu kalau dia diteruskan kehamilannya akan membahayakan jiwanya, karena misalnya pengalaman setiap hamil harus sesar, sementara dia sudah 4 kali sesar dan mengalami pendarahan. Nah, sementara sekarang dia harus hamil lagi dan akan menghadapi kenyataan itu. Maka dia dimungkinkan untuk menggugurkan kandungan. Seperti juga misalnya penderita HIV katanya juga akan bisa menularkan mungkin ya ke anaknya. Dan juga ada lagi ulama yang berpendapat bagi korban pemerkosaan ya yang tidak siap dengan kondisi kalau dia punya bayi ya bisa jadi wanita ini yang menjadi korban ini misalnya masih anak-anak gitu ya yang nggak bisa menghadapi kenyataan dan menerima gitu ya menerima anak yang dia akan lahirkan karena akan terngiang-ngiang dengan peristiwa kekerasan yang dialaminya gitu ya. Nah, itu juga sebagian ulama memperkenankan. Tapi tentu saja aborsi itu karena merupakan tindakan yang ada unsur istilahnya pelukaan yang disengaja harus di bawah bimbingan ahli medis. Walaupun dibolehkan misalnya aborsi itu satu waktu bisa membahayakan ibunya kan karena kalau misalnya dia pendarahan akibat aborsi dan kemudian tidak tertangani dengan baik lama-lama akan merenggut nyawa ibunya bukan hanya bayinya kan karena banyak kasus-kasus kehamilan wanita yang melahirkan karena meninggal itu salah satunya adalah pendarahan yang berlebihan dan itu juga akan dimungkinkan bagi wanita yang akan melakukan aborsi. Jadi aborsi itu kan mirip melahirkan, cuman dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk dikeluarkan walaupun belum berbentuk janin. Nah, ini yang juga yang sering dijadikan rujukan. Di ulama dari dulu punya pandangan yang berbeda tentang hukum aborsi sebelum bayi ditiupkan nafas. Tentang kapan bayi ditiupkan nafas pun juga ulama berbeda. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 120 hari. Bahkan ada juga yang menyebutkan sebenarnya nyawa itu sudah ada sejak pertemuan atau terjadinya perembuahan, pertemuan sperma dan ovum. Buktinya adalah kalau dia tidak hidup, maka dia akan gugur gitu ya. Artinya ini yang menarik adalah ulama membagi apa yang disebut dengan ruh hayati dan ruh satu lagi istilahnya saya lupa. Nah, ruh yang ditiupkan di umur 40 hari atau 120 hari itu bukan ruh hayati, bukan ruh hidup. Itu istilahnya apa ya ruh? Ada nama lagi, ruh apa gitu ya. Ruh insani ya, ruh kemanusiaan ya, ruh insani kalau tidak salah. Nah, sementara ruh yang ditiupkan ketika terjadinya pembuahan itulah ruh hayati. Karena kalau tidak cuman bentuknya itu belum berupa jasad, tapi dia sudah hidup. Kalau nggak hidup dia nggak tumbuh. Kan banyak yang orang yang misalnya gagal buat punya anak karena pembuahannya tidak hidup. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang berpegangan pada ruh itu sudah ada sejak pembuahan, aborsi pun dilarang walaupun umurnya belum 40 hari atau belum 120 hari. Ya, jadi nanti kembali ke masing-masing ya tentang aborsi ini. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Saya harus ada rapat, silakan diskusi di Google Classroom. Saya buka dulu kelasnya. Oke, silakan ditutup. Baik, alhamdulillah penjelasan dari Ibu Zalul Mardia. Terima kasih atas